semuanya. Jadi di sini aku bersama narasumber. Halo. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Perkenalkan, nama aku Rina Zahrani. Aku dari Komunikasi Angkatan 2023. Salam kenal ya, Kak Dina. Iya, terima kasih. Perkenalkan, aku Keisha dari Komunikasi Angkatan 23. Jadi di sini aku mau nanya-nanya dikit tentang kopi. Karena kayak since lu suka banget kopi dan kayak lu pakar kopi banget nih. Too much itu too much. Kayak kalau nggak ada kopi nggak ada lu, dan kalau nggak ada lu nggak ada kopi. Wow. Contohnya ini. Pertanyaan pertama, kayak lu tipe yang harus minum kopi dalam sehari atau enggak? Dan kalau misalkan iya, kenapa? Dan kalau enggak juga kenapa? Sebenarnya dulu enggak, tapi mungkin karena terbiasa kali ya. Jadi lama-lama kayak gue perlu ada booster kopi setiap hari. Jadi mungkin bisa dibilang setiap hari sih. Setiap hari minum kopi? Iya. Oke. Mungkin setiap hari ya. Tapi emang enggak yang intens sih untuk akhir-akhir ini. Jadi mau dibilang setiap hari sih kayak enggak banget gitu loh. Tapi kalau misalkan ada suatu hal, misalnya kayak lagi ngerjain tugas atau kayak lu lagi di luar nongkrong, itu pas selalu harus pesan kopi? Jujur iya, betul, harus kopi. Tapi maksudnya kayak kenapa harus ada kopi gitu di tiap kegiatan lu? Apa maksudnya kayak kalau misalkan lu nggak minum kopi, apakah pingsan kah, atau kayak lu tiba-tiba kayak berubah jadi Hulk dan penenangnya tuh harus minum kopi, atau gimana? Mungkin lebih ke mungkin karena terbiasa kali ya. Jadi karena gue terbiasa minum kopi, akhirnya jadi booster buat gue mulai kegiatan. Entah kayak lagi nugas atau enggak kayak lagi mau berkegiatan organisasi dan lain-lain. Jadi harus ada booster itu. Sebenarnya entah itu karena kebiasaan atau memang dari sananya gitu. Dari sana itu gimana? Itu dia Maksudnya kayak bawaan gitu. Iya, maksudnya kayak emang dari mood gue yang harus diboost sama kopi, atau memang karena gue dibiasain nih, bukan dibiasain, gue kebiasaan minum kopi setiap hari, jadinya lama-lama terbiasa. Kalau nggak ada kopi tuh kayak ada yang kurang gitu. Berarti bisa dibilang kayak jadi adiksi juga dong? Bisa dibilang gitu sih, bahaya ya. Terbiasa. Betul. Oke. Tapi kalau misalnya nih kayak sehari nggak minum kopi, misalnya contohnya kayak pas puasa kemarin deh, itu kan puasa tuh. Betul. Jadi walaupun puasa kan tetap masuk kuliah nih. Betul. Tugas tetap jalan. Betul. Dan yang tadinya lu ada booster kopi, tapi karena puasa lu jadinya nggak minum kopi, itu kira-kira perbedaannya apa? Apakah lu jadi kayak cranky, jadi nggak bisa ngerjain tugas, atau kayak ada perbedaan dalam dalam lu mengerjakan tugas gitu? Sebenarnya kalau sampai nggak ngerjain tugas itu kayak berlebihan ya, Kak Keisha kebetulan. Tapi kalau moodnya agak aneh sih, kayak misalnya kadang bisa nggak mood sendiri, atau enggak kadang kayak nggak mood ngapa-ngapain, malah jadi kayak males. Harus ada sesuatu yang nge-boost gue, entah gue harus nonton dulu atau gue harus main games dulu untuk bisa ngerjain tugas. Itu pasti ada, karena tadinya kan ada booster kopi ini kan, gue tinggal minum kopi. Tapi pas puasa kemarin memang harus ada kayak entah gue tidur dulu atau mengganti kopi gitu. Betul, harus ada sesuatu yang menggantikan itu buat balikin mood gue ngerjain sesuatu kayak gitu sih. Tapi kenapa kopi? Kayak kenapa kopi? Apakah karena dari bahan yang terkandung dalam kopi, atau karena dari rasanya, atau emang kayak apa ya bahasanya, kayak orang-orang di sekitar nih pada minum kopi gitu kan, jadi stigma yang terbentuk adalah kalau gue ngerjain tugas harus ada kopi. Dan apakah itu termasuk ke lu juga gitu, atau emang ada dari faktor lain? Kalau bahan yang ada di dalam kopi kan kayak kita tahu kafein kan. Iya. Kalau kafein kan memang katanya adiksi ya, buat kecanduan lah. Kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa, pokoknya nggak bisa nge-boost lah katanya. Kalau berdasarkan data.
Tapi kalau misalnya dari orang-orang mungkin pengaruh nyokap juga kali ya, karena Oh, berarti nyokap juga ngopi? iya, karena nyokap tuh memang sering nyimpen kopi di rumah. Dan gue sering coba, entah dia ngebeliin atau apa, jadi kayak lama-lama kebiasaan minum juga. Jadi kayak kalau misalnya dia minum, gue minum kayak gitu. Berarti ibaratnya Lingkungan juga, Hah? bahan dan dalam kopi juga, itu sih kayaknya. Berarti lingkungan bahan dari kopi sendiri dan ada orang terdekat yang memengaruhi lu untuk minum kopi. Betul. Oke, sebenarnya itu juga nyambung ke pertanyaan gue selanjutnya sih mengenai adiksi lu terhadap kopi ini dari siapa gitu kan. Berarti selain dari nyokap yang emang satu rumah dan lu selalu ketemu tiap hari, dan selain lingkungan juga gitu ya, ada nggak orang yang mempengaruhi lu untuk oke, gue kayaknya bakalan untuk nyoba minum kopi deh, terus akhirnya jadi keterusan juga sampai sekarang gitu, selain nyokap? Mungkin kalau misalnya selain nyokap, bapak gua kali ya. Oh, berarti nyokap bokap juga ngopi? Iya, jadi Culture parah. jadi nyokap tuh tipe yang kopi yang gak terlalu strong kayak kopi susu. Sementara kalau bokap tuh kopi yang strong banget. Kayak dia bener-bener kopi kapal api. Kopi hitam gitu. Kopi hitam, kayak kopi bapak-bapak lah Kopi pokoknya. bapak-bapak. Iya. Terus sama keluarga besar gue juga ngopi kan. Oh, keluarga kopi. Iya, keluarga besar dari nyokap kebetulan sering minum kopi. Apa nama merek ininya? Punya usaha kopi gak? Beli di Asaka Coffee guys. Ada di Instagram ya guys. Ada di sini ya guys? Di sini. Sekalian promosi juga. Masuk. Gitu sih. Oke, Jadi kebetulan kan gue setiap hari Sabtu itu selalu ke rumah nenek kan. Dan di situ kita pasti entah kita pesan kopi atau kita beli kopi. Oke. Jadi memang hampir semuanya, walaupun gak semuanya, tapi hampir semuanya itu memang suka kopi dan sering pakai kopi itu buat kegiatan sehari-hari kayak gitu. Berarti bisa dibilang tuh satu keluarga lu dari nyokap emang kopi banget ya? Iya, Maksudnya kayaknya. sangat amat familiar dengan perkopian gitu. Betul. Gitu. Kita sering nyoba beans yang beda-beda sih, karena kan apalagi tante gue sendiri punya produk kopi kan, punya produk kopi olahan, jadi kita sering jadi tester buat produknya. Gue nyobain apakah ini cocok belum nih buat dijual nanti ke orang-orang. Karena kan kebetulan kayak tadi selera kita beda-beda kan. Ada yang suka kopinya strong, ada yang suka kopi pahit, kopi susu. asem, kopi susu gitu. Jadi makanya tante gue bikin kopi yang memang bisa menyesuaikan ke semua orang kayak gitu. Berarti bisa dibilang lu bisa menyebutkan atau membedakan mana kopi enak, mana kopi nggak enak? Apa itu tergantung ke preferensi masing-masing? Itu bias banget sih kalau itu sih. Karena tergantung rasa sendiri. Karena kayak yang tadi nyokap gue suka kopi yang memang gak terlalu strong, sementara gue suka kopi yang lumayan strong. Saudara gue suka yang kopi yang asem banget, sementara ada bokap gue yang sukanya pahit banget kayak kopi gitu. Jadi hitam. kayak lebih bias sih kalau gitu, lebih ke preferensi masing-masing sih kalau gitu. Kalau lagi nggak minum kopi nih, kira-kira masih bisa fokus untuk menjalani hari nggak? Khususnya kalau misalkan lagi nugas ataupun kegiatan lain yang emang butuh booster kopi tadi. Bisa sih, tapi memang ya yang tadi butuh booster lain gitu loh buat menggantikan kopi. Kayak entah tidur sih lebih enak sih sebenarnya. Ya gue harus tidur dulu baru ngerjain tugas kayak gitu. Tapi itu kan konteksnya kalau misalkan lagi di rumah. Kalau Iya. misalkan lagi kuliah, kalau misalkan lagi di luar, nggak mungkin dong tiba-tiba tidur kayak lu Betul. tiba-tiba kayak Iya enggak dong. Aneh. iya, itu gimana tuh? Maksudnya kayak sebagai pengganti kopi di saat lu tidak melihat kopi di sekeliling lu gitu. Biasanya sih ini konteksnya puasa apa enggak nih? Enggak puasa. Permen. Oh. Yes. Kayak ada permen aduh gue bawa nggak? Pokoknya ada permen dia coklat mint gitu. Itu yang biasanya gue pakai buat ngebus gue buat berkegiatan kayak gitu. Berarti bisa dibilang secara kesimpulan ya, kenapa lu bukan selalu, maksudnya kayak sering mengkonsumsi kopi itu sebagai booster
dan sebagai tombol start on untuk memulai Betul. hari gitu ya. Setuju, betul. Sebagai bensin. Betul banget. Sebagai bensin Irdina Zahrani. Oke. Kayak gitu aja sih pertanyaan gue tentang perkopian. Dan bagi teman-teman semua yang ingin merasakan kopi dari keluarganya Dina, boleh banget langsung menghubungi di sebelah sini. Asaka Coffee ya guys. Enak. Ada di Instagram. Real Taster. Enak. Enak. Oke. Murah guys, murah banget. Oke, Kak Dina, thank you banget nih untuk waktunya. Iya, terima Dan kasih terima banyak. kasih telah menjadi narasumber gue pada hari ini. Terima kasih banyak. Oke, thank you so much nih Kak Dina untuk insight-nya tentang perkopian ini. Semoga dari hasil wawancara ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, sekian gitu aja. Terima kasih semuanya. Bye-bye.